Dia menemukan sesuatu yang aneh di area pengisian daya robot. Di depan stasiun pengisian daya nomor 206, ada area reflektif. Pria itu mendekat untuk melihat. Dia menemukan bahwa plat baja itu biasa menjadi cermin. Apakah mungkin robot benar-benar melanggar aturan yang ditetapkan manusia dengan melihat cermin? Saat masih bingung, sebuah robot masuk untuk mengisi daya. Pria itu melihat nomor di depannya dengan cermat. Itu adalah teknisi nomor 206. Dia langsung meninggalkan pengisian daya dan pergi. Pria itu terdiam beberapa detik sebelum akhirnya mengingat dan mengejar keluar untuk mencari. Teknisi sudah masuk ke terowongan. Sebelum pergi, dia berbalik dan melihat ke atas. Setelah tatap mata singkat, dia meningkatkan langkahnya dan pergi. Mike mengejar masuk ke terowongan. Dia menemukan pintu yang sedang berasap. Teknisi mengelas pintu besi sebelum pergi. Dia hanya bisa melanjutkan perjalanan di dalam terowongan, berharap menemukan daerah yang pintu itu menuju. Dalam sekejap dia sampai di pintu keluar terowongan. Di luar adalah area sipil yang berbahaya. Begitu masuk, tidak lagi dilindungi oleh perusahaan. Dia menemukan mayat gelandangan di tumpukan sampah. Tiba-tiba beberapa peluru menyerang. Mike mencoba menunjukkan identitasnya, namun diabaikan oleh tentara yang berjaga. Semua orang di luar kota dianggap sebagai musuh. Mike berusaha keras masuk ke dalam kontainer kargo yang ditinggalkan. Hanya sementara terhindar dari bahaya. Namun tidak disangka, teknisi yang tadi juga bersembunyi di sini. Dia memutar kepala mekanisnya, melihat kotak di tangannya. Mike ingin tahu apa isinya. Teknisi tidak menjawab. Dia menumpahkan bensin di sebelahnya, menyalakan mesin las. Untuk menyembunyikan rahasia kotak, robot tiba-tiba melanggar aturan dan melukai dirinya sendiri. Hal ini membuat Mike tidak bisa memahaminya. Manusia menembak robot, dan memprogram ketaatan ke dalam kode dasar. Bagaimana mungkin dia melakukan tindakan melawan? Teknisi dibawa kembali ke laboratorium. Insinyur sama sekali tidak percaya pada apa yang dikatakan Mike, karena kode tidak akan salah. Mengeluarkan kotak yang terbakar. Di dalamnya terdapat beberapa komponen sensor, dan sebuah baterai nuklir. Meskipun ini adalah barang langka, tapi bagi robot, ini tidak berguna sama sekali. Begitu baterai ini dipasang, Anda adalah robot, akan terbakar oleh energi besar. Insinyur menghubungkannya ke sirkuit perbaikan. Inti yang rusak dipaksa untuk direstart. Teknisi mendapatkan umur sementara. Mike segera bertanya tentang tujuan baterai ini, dan ingin tahu siapa yang memodifikasi baterai ini, dan mengapa harus menggunakan bensin untuk membakar diri sendiri. Saat hendak menjawab pertanyaan, 206 tiba-tiba korsleting, disertai dengan 2 garis minyak mesin mengalir dari matanya. Inti mesin segera rusak. Mike masih belum berhenti. Ketika masih dalam perjalanan pulang, dia menghentikan insinyur, membiarkannya berasumsi bahwa aturan robot telah diubah. Secara teknis, itu sama sekali tidak mungkin. Karena kode inti robot, semuanya dienkripsi kuantum, ditulis ke dalam inti bionik. Sistem keamanannya adalah saluran satu arah. Begitu dimodifikasi oleh seseorang, seluruh inti akan langsung terbakar. Bahkan setelah 1000 tahun, manusia juga tidak mungkin memiliki teknologi modifikasi. Namun untuk segera naik jabatan, membawa istri meninggalkan tempat ini, kota yang penuh radiasi bahkan saat hujan, dia memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan. Keesokan harinya membawa inti, menuju ke daerah perumahan yang berbahaya. Dia mengintai selama sehari penuh. Akhirnya menemukan, seseorang memanfaatkan robot, aturan yang melarang melukai manusia, mencuri komponen mekanis mereka untuk dijual. Mike tidak menghentikannya, melainkan mengikuti orang-orang itu, menemukan pasar gelap lokal. Di sini akhirnya menemukan hasil tak terduga. Banyak robot dimodifikasi secara ilegal, digunakan dalam industri hiburan, dan bahkan dapat menyebabkan cedera pada manusia, meskipun hanya rasa sakit ringan. Tetapi itu melanggar aturan robot. Dia ingin tahu, siapa yang melakukan modifikasi ilegal. Sebelum pertanyaan dijawab, pengawal di sampingnya, karena masalah keluarga, terlibat konflik dengan penjual. Dia menembak kaki robot itu. Alat di depan rumah rusak. Sangat menyedihkan. Mengirim robot untuk diperbaiki sepanjang malam. Mike melacak secara langsung, menemukan bengkel bawah tanah ini. Dokter sangat waspada, meminta orang asing untuk menjelaskan maksudnya. Mike mengeluarkannya dari sakunya. Baterai nuklir yang berharga. Bersiap menggunakan itu sebagai imbalan. Meminta dokter memeriksa inti robot yang rusak. Setelah beberapa hari usaha, inti robot benar-benar merespon. Tetapi di sini insinyurnya teringat alarm anti pencurian. Segera mengajukan laporan ke atasan. Para eksekutif perusahaan terkejut saat menerima faks. Ternyata perusahaan sudah lama mengetahui masalah ini. Saat robot pertama diluncurkan, tidak terikat oleh aturan apapun. Manusia dan dia berdialog selama 8 hari. Dalam beberapa hari, mengalami evolusi diri yang cepat. Pada hari ke-9, manusia tidak bisa lagi memahaminya. Untuk membatasi kemampuan robot, perusahaan memberinya perintah terakhir. Karena tidak ada yang bisa mengubah hukum robot. Karena kode-kode ini, semuanya berasal dari tangan robot generasi pertama. Sekarang kode-kode mengalami masalah. Perusahaan demi terus menghasilkan uang, hanya bisa sementara menyembunyikan masalah di baliknya. Kemudian Mike menerima 2 faks. Satu meminta dia menghentikan penyelidikan, dan membawa kembali inti.
Satu lagi adalah pesan dari dokter. Dia benar-benar memperbaiki inti, tapi dengan metode alternatif. Dia memasukkan setengah inti yang rusak, masukkan ke dalam chip normal, menggabungkan keduanya menjadi satu kesatuan. Kemudian terjadi adegan mengejutkan. Robot ini dapat dengan bebas melanggar hukum kedua untuk memperbaiki dirinya sendiri, bahkan belajar mencuri komponen untuk disimpan sebagai cadangan. Tiba-tiba bel pintu bengkel berbunyi. Dokter pergi membuka pintu, namun ditembak mati oleh dua remaja. Perusahaan benar-benar berniat untuk memusnahkan semuanya. Mike langsung melarikan diri. Akhirnya berhasil melarikan diri dari bengkel. Namun dia menemukan bahwa dia sudah dikelilingi. Sebuah mobil tiba-tiba menyala. Mike berlari ke sana baru menyadari. Robot yang sudah diperbaiki duduk di kursi pengemudi. Pengejar di belakang mengendarai mobil mengejarnya. Dia menekan gas hingga maksimum dan melarikan diri secepat mungkin. Namun dia menemukan bahwa jalan di depan dipenuhi batu. Dia melakukan pengereman mendadak dan berhenti. Pengemudi manusia di belakangnya tidak menyadari bahaya. Hampir menabrak batu. Ledakan hebat menghasilkan gelombang udara. Hampir saja mobil ini terbakar. Hingga keesokan siang, 4 bayangan mengelilingi Mike, menunggu dia bangun dari pingsan. Barulah menyadari situasi buruk. Robot malah menyeretnya masuk. Gurun yang dipenuhi sinar matahari. Pantulan kota sudah lenyap. Dia segera menunjukkan identitasnya, meminta robot untuk berhenti, dan memerintahkan mereka untuk mengantarnya kembali ke kota. Namun robot menolak langsung. Di mata mereka, kota adalah tempat berbahaya. Begitu kembali, akan dihancurkan oleh manusia. Mike hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia menyeret tubuhnya yang terluka, berjalan ke arah yang berlawanan. Prinsip pertama robot diaktifkan. Mereka perlu melindungi manusia dengan segala cara. Tak tahu sudah berjalan berapa lama. Mike akhirnya tidak bisa bertahan lagi dan pingsan. Hingga malam, bangun kembali sekali lagi. Robot membuat perangkat pendingin sementara. Minum sedikit air. Mike baru pulih setelah itu. Namun robot masih belum mematuhi perintah. Melihat semakin dekat dengan zona radiasi, dia meminta berhenti lagi, berlari ke sudut dan menembakkan sinyal, dan kembali berlari ke depan robot. Meminta mereka untuk kembali ke titik awal. Setelah ditolak sekali lagi, dia mengambil pel mop dan mulai memukul. Robot masih menjelaskan, begitu kembali ke kota, mereka akan mati. Sebuah mobil tiba-tiba datang mengikuti arah sinyal. Keamanan menerima perintah dari perusahaan untuk membungkam Mike dan hancurkan semua robot. Senjata langsung mengarah ke Mike. Robot langsung mengaktifkan aturan perlindungan, segera melompat untuk menghalangi, namun langsung dihancurkan oleh keamanan. Kemudian, satu lagi robot muncul di depan. Setelah berhasil menghancurkan beberapa, Mike memutuskan untuk melawan balik. Dia mengeluarkan pistol sinyal untuk menghancurkan keamanan. Pekerja di sebelahnya tidak ingin mati. Tanpa ragu langsung melarikan diri dengan mobil. Mike masih belum bisa naik mobil pulang. Sambil membuat air kondensasi untuk manusia, robot membantu mengendalikan kecoa gurun, serangga yang menakutkan bagi manusia. Namun menjadi teman dekat mereka. Robot lain mencopot topeng yang dipasang manusia dan menunjukkan wajah aslinya, dan beritahu Mike, hanya perlu berjalan 1 hari lagi, bisa mencapai tujuan. Akan ada kendaraan di sana. Untuk membantu kembali ke kota, Mike memutuskan untuk pergi melihat. Beberapa waktu kemudian, sebuah pos jaga muncul di padang pasir. Dia membuka jubah di tanah. Ternyata lagi-lagi robot mencari jejak manusia, bahkan jika itu orang jahat pun. Namun robot tiba-tiba berdiri. Dia tidak hanya melepas topengnya, tetapi juga melepas semua pelat baja yang meningkatkan penampilan, dan menampakkan wajah asli robot. Dia memberitahu Mike, bahwa di sini hanya ada dia seorang manusia. Kode dasar robot tidak pernah diubah. Mereka hanya seperti manusia, mengalami evolusi. Mike tidak beruntung, mulai mencari di pos jaga. Tiba-tiba di atas meja, menemukan sebuah mesin. Ahli mekanik manusia, tidak pernah dirancang proyek seperti ini. Mike akhirnya mengerti, robot mencuri komponen. Untuk ini, tapi tidak sempat memikirkan tujuannya. Dia hanya ingin mencari mobil pulang. Robot berkumpul di sekitar meja merakit komponen. Hingga larut malam dia akhirnya selesai. Dengan baterai nuklir ini, benda kecil itu mulai bergerak. Ini adalah hasil dari desainer manusia. Membuat robot pertama, tidak hanya tidak menggunakan penampilan yang disukai manusia, malah tumbuh menjadi bentuk kecoa yang dibenci manusia. Keesokan paginya, Mike terbangun oleh mesin di luar. Robot diperbaiki semalaman. Sebuah truk sampah. Menurut aturan mereka, melayani manusia tetap menjadi prinsip utama. Saat mengemudi pergi, si kecil yang lahir kemarin juga segera keluar untuk mengucapkan selamat tinggal. Setelah mengantarkan Mike pergi, robot naik ke kereta gantung buatannya sendiri, siap memasuki zona polusi lainnya, selamanya menjauhi manusia. Namun tidak disangka, bawahan perusahaan menemukan pos kecil. Setelah mengelilingi robot, mereka mencari jejak Mike di sekitar, bahkan membawa istrinya. Sebagai ancaman, robot di sudut mencuri pandang dengan rasa ingin tahu. Menemukan robot-robot ini tidak mendengarkan perintah manusia. Dia mengambil senjata, langsung memutuskan satu kaki robot. Namun tidak disangka, dia malah menghina pria itu.
Dia adalah seorang individu kekerasan. Sekarang petugas keamanan marah. Mereka melepaskan seluruh kekuatan mereka, menghancurkan robot-robot itu, kemudian mengambil inti dan membawa pergi orang itu. Sementara itu, tidak jauh dari situ, Mike sudah siap bertindak, memanfaatkan kelengahan, langsung menekan gas dan melaju ke depan, langsung menabrak beberapa orang sampai pingsan. Namun petugas keamanan banyak dan kuat. Dalam sekejap mobilnya sudah dikelilingi. Robot kecoa tiba-tiba muncul dari belakang. Setelah beberapa kali terkena tembakan, barulah berbalik dan melarikan diri. Mike memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Namun dia ketahuan petugas keamanan di tepi tebing. Dia marah dan menyalahkan Mike atas pengkhianatan terhadap spesies. Bahkan melukai manusia demi robot. Kemudian mengangkat senjata siap menembak. Robot kecoa diam-diam mendekati dari belakang. Petugas keamanan mendengar langkah kaki dan segera berbalik. Namun sudah terlambat, langsung didorong ke bawah. Robot kecoa kecil masih merangkak di tepi tebing. Melihat dengan mata sendiri manusia tidak bisa bertahan. Mike sangat takut. Robot pada suatu waktu, meskipun bisa melanggar hukum kedua dengan melakukan perbaikan diri, namun selalu mematuhi hukum pertama untuk melindungi manusia. Namun robot kecoa dapat mengabaikan aturan ini. Struktur mesin telah mengalami perubahan kualitatif. Mike ingin menghancurkannya. Istri di sampingnya tiba-tiba mendekat sambil memeluk anaknya. Permusuhan kedua belah pihak akhirnya lenyap. Mike memulai pertempuran awal lagi. Setelah perpisahan yang sederhana, robot itu berbalik, masuk ke polusi yang tidak bisa dijangkau manusia.